beragama dan berbeda-beda keyakinan ya. Ya kalau beragaman itu kan memang juga di Indonesia itu beragam ya, beragam suku, bangsa. Artinya ya suku lah ya, karena memang Tuhan kita itu di dalam Al-Quran yang sangat jelas ya. Allah ciptakan kita itu suku dan berbangsa-bangsa. Kita arofu, bahasanya kenal mengenal. Namun di situ ayat dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat, orang yang paling takut pada Allah adalah orang yang takwa, orang yang takut. Itu dalam ayat ya. Kita yang benar melakukan kita kali waktu besar. Ya, wahai manusia, Allah telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Ya. Waja'alakum syu'uban, dan Allah ciptakan kamu juga suku dan bangsa-bangsa. Tidak ada suku Batak, ya. Tidak ada suku ini, ada bangsa lain, ya. Kita arok supaya kita saling kenal. Kalau kita saling kenal ya pastinya ya kita namanya mampu Tuhan harus baik. Namun di situ ya di ayat ya berikutnya in akum kita membantu ya, sesungguhnya orang yang paling mulia ya. Kita itu kalau mungkin melakukan satu kebaikan pasti dianggap oleh Allah mulia. Orang yang takwa, orang yang dekat pada Tuhan. Itu dalam untuk tadi ya beragama dan untuk tadi kan keyakinan di Indonesia. Di Indonesia itu bermacam-macam keyakinan. Ya. Dia ngaku Islam, tapi kadang-kadang ya dia percaya Tuhannya, tapi tidak melaksanakan perintah dengan Tuhan yang Maha Esa tadi. Gitu kan? Yang memang Tuhan yang Maha Esa tadi memberitakan untuk beribadah, tapi bentuk ibadah seperti apa? Maka kita ingin salah contoh nanti kita akan gitu ya sholat itu memang diperintahkan untuk ibadah. Ibadah itu kan mengabdi, mengabdikan diri, menyembah kan itu. Dan namun sekarang itu beragamnya itu sekarang sudah macam-macam keyakinannya itu. Ada yang mungkin saya tidak mau, ya saya Islam, tapi saya Islamnya Islam kepercayaan. Saya percaya sama Tuhan, tapi tidak menjalankan syariatnya yang apa Nabi lah. Dia hanya percaya. Ada itu. Makanya di dalam negara Indonesia ini beberapa ini ya, sudah beberapa keyakinan itu, gitu ya. Saya kira yang selain Islam pun juga ada. Saya punya keyakinan, saya nggak perlu kerja, saya duduk di rumah saja, percaya sama Tuhan. Kan juga ada juga ya. Nah, gitu. Orang Islam juga ada kan, dia tidak mau menjalankan sholat, cuma percaya. Buat itu kalau puasa semua itu penting ya. Beragam keyakinan ya. Apakah menurut Bapak ketuhanan yang Maha Esa itu hanya merujuk pada Tuhan dalam agama-agama tertentu? Agama Islam ya. Maha Esa itu dia merujuk pada agama atau merujuk ke kayak dia artinya luas namanya Di agama-agamanya. Ya itu menyangkut dengan urusan ibadah tadi ya. Ya itu saja. Baik, ya Apa secara jelas ya, apakah Tuhan itu tadi apakah ketuhanan yang Maha Esa hanya merujuk pada Tuhan dalam agama-agama tertentu? agama tertentu? Ya karena kita ini sebagai hambanya makhluknya ya. Ya artinya Tuhannya itu ya yang Maha Esa tadi, yang Maha Kuasa tadi. Karena dalam bentuk beribadah ya itu karena pengabdian tadi kan kepada
Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan bentuk ibadah, nah itu bentuk sembahan, atau sholat lah kalau kita orang Islam. Karena ibadah itu ada yang ibadah yang wajib, ya, kalau tidak dijalankan ya berdosa. Karena itu kita perintahkan untuk menyembah. Ada juga yang sifatnya ya ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah sosial, begitu. Artinya kalau dalam bentuk apa tadi yang tertentu tadi, yang kayak merujuk ke Tuhan dalam agama, apa masih ada yang lain Pak? Kayak ketuhanan yang Maha Esa ini dia hanya merujuk pada Tuhan yang agama-agama atau masih ada yang lain Pak? kalau Merujuk kemana-mana? ya betul. Saya kalau melihat di dalam kitabnya ya, dalam Al-Quran ya, memang ya merujuk kepada tertentu, karena inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Tuhan ya, Allah itu ya, adalah agama Islam. Jadi di situ tidak ada mungkin agama ini. Berarti ayat ini menunjukkan tertentu ya. Nah, betul ya, karena inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah ya, karena Tuhan saya itu Allah ya. Agama yang Maha Kuasa tadi adalah agama Islam. Jadi di situ apa nggak ada selanjutnya agama Buddha juga ada. Makanya disitulah ya sedikit jawaban yang sesuai dengan ayatnya tadi, kitabnya Al-Quran ada. Itu kira-kira. Mengapa sila ketuhanan yang Maha Esa itu ditempatkan sebagai sila yang pertama? Ya ini memang ya. Karena manusia di muka bumi ini kan memang harus bertuhan. Ya Tuhannya yang Maha Kuasa, yang Maha Ngatur, Maha segala-galanya. Makanya ya bertuhan. Kalau kita sebagai manusia yang ciptaannya paling sempurna ini sudah bertuhan tuh. Waduh, udah mungkin mulai ikat an'am, mereka seperti binatang. Balhum adol, kakak sesat daripada binatang. Itu ayatnya. Itu manusia kalau sudah buruk, itu belum bahkan lebih buruk daripada binatang. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan, kita itu ciptaan yang sempurna. Akalnya di atas, ya, yang cantik, kemudian apa namanya, nafsunya di tengah-tengah, kan itu kan.